Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pelajaran yang minggu kemarin untuk matematika. Kali ini kita melanjutkan yang kemarin, yaitu merasionalkan penyebut dari suatu pecahan, di mana penyebutnya adalah berbentuk akar. Perhatikan ini sebagai pokok-pokoknya. Jika A pangkat N sama dengan B, di mana A, N, B adalah bilangan rasional, yang ini positif, maka bentuk akarnya adalah ini. Berarti A sama dengan akar pangkat N dari B. Kile moco, A sama dengan akar pangkat N dari B. Nah, kemudian sifat operasi bentuk akar. Yang pertama, P bilangan, Mn juga bilangan. P pangkat M per N, ini pangkat pecahan, berarti bilangan pangkat tak sebenarnya. Maka bentuk akarnya adalah penyebut ini menjadi pangkat akar. Jadi tempatnya di sini. Jadi P pangkat M per N sama dengan akar pangkat N ini dari P pangkat M. Jadi M ini pangkatnya P dan N pangkatnya akar. P pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari P pangkat T. Contoh, nih jadi langsung contoh ya. Gampang. 5 pangkat 2 per 3 sama dengan, coba, penyebut dari akar atau dari pangkat ini adalah 3, betul, 3, maka pangkat dari akarnya adalah pangkat 3. Jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 gini. Nih sebagai contohnya. Kemudian sifat yang kedua, ini menggunakan distributif. Karena apa? Di dalam penjumlahan di sini ada faktor persekutuan siapa? Akar C. Maka A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B dikalikan akar C. Berarti ini adalah yang sekutu akar C. Yang pengurangan ini distributif terhadap pengurangan. A akar C dikurangi B Pak akar C sama dengan A dikurangi B kali akar C. Kemudian yang 4, C akar A kali D akar B ya sama dengan C kali D kali akar A kali B atau akar AB. Ini contoh-contohnya, misalnya ini ya, ini contohnya langsung 2 akar 3 ditambah 7 akar 3. Coba yang sekutu yang mana? Akar 3, betul. Berarti 2 ditambah 7 kali akar 3 adalah 9 akar 3. Ini sebagai contoh. Kemudian yang ini contoh nih. Misalnya 9 akar 5 dikurangi 3 akar 5 sama dengan 9 dikurangi 3 akar 5. Hasilnya 6 akar 5. Nih. Kemudian yang 4. Contoh nih, kamu lihat ya. Misalnya 6 akar 2 kali 3 akar 5 sama dengan 6 kali 3 kali akar 2 kali 5. Sebentar, kok ini akar ini ya, akar 5 berapa hasilnya? 18 kali akar 10. Nah ini. Kemudian sifat yang kelima, pecahan yang bentuk pecahan bukan pangkat bilangannya tapi akar dari bilangan pecahan. Akar A pangkat B, keliru, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Contoh, akar 3 per 4 itu bisa ditulis akar 3 per akar 4. Bisa ditulis menjadi akar 3 per 2 atau setengah akar 3.
Nih contoh-contoh. Sekarang yang bentuk merasionalkan, itu tadi kan baru sifat-sifat bentuk akar, operasi bentuk akar. Sekarang ini yang pertama, kita akan merasionalkan penyebut. Manakah nomor 1 ini? A per akar B. Penyebutnya siapa? Iya, akar B. Penyebut ini adalah masih bentuk akar. Kita ubah menjadi bilangan rasional. Caranya gampang, yaitu dengan mengalihkan baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan identitas. Perkali identitas bentuk perkalian berapa? 1 iso diubah jadi berapapun, berapa per berapa. Sehingga 1 ditulis menjadi akar B per akar B. Kalau penyebut dan pembilang sama, otomatis 1 dibagi akar B dibagi akar B 1 per 1 sama dengan 1. Maka baik pembilang maupun penyebut dikalikan akar B per akar B. Sehingga ini A per akar B dikalikan akar B per akar B. Hakikat ini adalah angka 1. Tidak, ingat sifat identitas perkalian untuk 1 tidak merubah hasil kali, betul. Sehingga dikalikan A kali akar B, ya ini. Akar B kali akar B, ya B. Sebab apa? Akar B kali akar B sama dengan akar B pangkat 2. Ndeknya nenek kae pangkatnya piro iki? 2 sama dengan akar, sebentar, sama dengan dibagi A B pangkat 2 per 2 iki bagi iki sama dengan B pangkat 1 sama dengan B. Ya. Nih, sehingga ini menjadi ini seperti ini. A per B akar B. Yang kedua, ini contoh nih langsung. Nanti contoh yang sini aja. C per ini yang penyebut berbentuk jumlah atau selisih dan berbentuk bilangan akar. Contoh ini C dibagi atau per A plus akar B. Ini dirasionalkan. Caranya apa? Baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan bentuk sekawannya. Mungkin di buku rano, ya, bentuk sekawan. Bentuk sekawan artinya apa? Ya temannya, sekawannya. Sekawan contoh 5, sebentar, biar dalam bentuk variabel P dikurangi akar C. Bentuk sekawannya adalah P ditambah akar C. Ini bentuk sekawan. Ini sekawan. Di buku Murano, di buku nenggone LKS. Sekarang A ditambah akar B. Bentuk sekawannya siapa? Berarti A dikurangi akar B. Ini bentuk sekawan. Pokoknya intinya tandanya berlawanan. Nek min dadi plus, iki nek plus dadi min. Sehingga C per A ditambah akar B, tulis lagi karena apa? Dikalikan dengan bentuk sekawan. Nah bentuk sekawan itu ya tadi tandanya apa ini? Plus, no kene iki min. Lah ini loh hakikatnya adalah bilangan 1 sebab pembilang dan penyebut sama. Nah meskipun dikalikan C kali A min akar B ini per, kamu masih ingat kelas 2 nih bentuk selisih 2 kuadrat A min B kali A plus B. Hasilnya apa? A kuadrat dikurangi B kuad. Mosok lali. Wah ini kali ini kan A kuadrat, ya. Perkalian suku luar dengan suku dalam dijumlah A kali B AB min B kali A min AB ini dijumlah entek. Min kali plus min B kali B B kuad iki, sehingga ini sama. A plus akar B kali A min akar B cukup kalikan A kuadrat dikurangi B akar B kuadrat sama dengan B, sehingga iki hasilnya. Contoh yang 1. Perhatikan. Yang pertama ini. Misalnya 2 per akar 3. Mana penyebutnya anak-anak? Iya, akar 3.
Itu bentuk akar atau sudah bentuk bilangan rasional? Masih bentuk akar. Dan akar ini, akar 3 berbentuk atau merupakan bilangan irasional, bukan rasional. Coba rasionalkan. Caranya piye? Pembilang dan penyebut dikalikan dengan identitas. Lagi 2 per akar 3, identitasnya 1 yaitu akar 3 per akar dadi, sehingga 2 akar 3 berarti 2 kali akar 3 per akar 3 kali 3 sehingga bisa ditulis 2 per 3 akar 3. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Perhatikan, kita ambil bilangan sembarang ya. 6 per 2 ditambah akar 5 misalnya. Rasionalkan. Manakah yang bentuk akar? Penyebutnya 2 plus akar 5, ini penyebut bentuk akar. Coba yang penting sekawannya dulu. Sekawan dari 2 plus akar 5 berapa? 2 negatif atau min akar 5, sehingga baik pembilang maupun penyebut dikalikan sekawannya 2 plus akar 5 kali 2 min akar 5 per 2 min akar 5 sama dengan tulis 6 kali 2 min akar 5 per 2 kuadrat 4 akar 3 kali akar 3 sehingga ini 6 atau kamu langsung kalikan boleh. 6 kali 2 12, 6 kali negatif akar 5 berarti negatif 6 akar 5 per 4 dikurangi 3 1, atau disederhanakan menjadi 12 min 6 akar 5. Ini cara merasionalkan bentuk pecahan yang mana penyebutnya berupa bilangan akar. Kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya adalah kita merasionalkan bentuk ini. Yang nomor 2, sekarang yang ketiga. C per akar B ditambah akar D. Kemudian yang keempat, biar selesai, C per akar B dikurangi akar D. Nah, perhatikan, masih sama seperti yang tadi. Podo bentuk sekawan yang penting. Sekawannya adalah ini, nanti tandanya negatif, sehingga C per akar B ditambah akar D kali akar B dikurangi akar D per akar B dikurangi akar D sama dengan C kali akar B min akar D per akar B kali akar B ya B dikurangi akar D ya D. Nih. Sehingga bentuknya seperti ini. Nanti contohnya. Sekarang yang berikut hanya saja nih beda, sama prinsipnya, cuma tanda yang berbeda. Sama C per akar B min akar D kali sekawannya plus berarti akar B plus akar D per akar B plus akar D
Sehingga langsung C kali akar B plus akar D ditulis akar B plus akar D. Nih. Terus per akar B kali akar B, B. Kemudian min D sama, cuma bedanya ini tok. Sekarang contoh. Misalnya 4 per akar 3 ditambah akar 5 sama dengan 4 per akar 3 plus akar 5 kali, tentu sekawan tulis ojo lali, akar 3 min akar 5 per akar 3 min akar 5. Berarti 4 kali akar 3 min akar 5 per 3 dikurangi 5. Sebentar. Ya segini yalah 5. Sehingga ini bisa ditulis menjadi, karena negatif ya, berarti 3 dikurangi ini kan min 4 per 2 kali akar 3 min akar 5. Nih. Nah, itu saya kira sudah jelas, dan anak-anak nanti bisa untuk membaca buku mulai dari halaman 8, 9 dan kita lanjut lagi. Untuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu bisa juga disebut dengan bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah bentuk baku ini hanya bersifat untuk memudahkan dalam bentuk penulisan, karena kita kalau dihadapkan dengan penelitian, misalnya dalam kimia zat-zat, mungkin atom itu beratnya berapa miligram, itu ukurannya bilangan sangat kecil, yaitu 0,000000234 miligram. Itu bilangan sangat kecil. Kemudian bilangan yang sangat besar, contoh bobot bumi. Berat bumi misalnya 1, 2, 3, 000 sampai 15 nolnya kilogram. Ini akan menyulitkan dalam bentuk penulisan. Agar bisa sederhana, maka dibuatlah yang namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, caranya kalau bilangan itu lebih dari 10, contoh bilangan lebih dari 10 berapa? Ya 11, 12, 13 dan seterusnya sampai ratusan, ribuan. Itu adalah buat koma di belakang angka paling belakang. Ya. Jika bilangan tersebut telah memiliki koma, maka tidak perlu ditambah koma. Berikutnya, membuat koma di sebelah kanan angka pertama, menghilangkan angka 0 di belakang koma selain yang dapat angka diapit angka 0. Kemudian berikutnya, mengalihkan bilangan yang diapit didapat di langkah ketiga dengan 10 pangkat n, di mana n jumlah yang diapit 2 koma. Ini cara ringkesnya gampang. Untuk membuat bilangan notasi ilmiah atau bentuk baku, itu syarat utama adalah pertama, bilangan yang pertama berbentuk bilangan satuan, maka rumus secara umum A kali 10 pangkat N, di mana A ini adalah satuan atau bilangan satuan, ora oleh puluhan apa meneh ratusan.
Nih rumusnya iki. Atau bisa ditulis 1 kurang dari A kurang dari 10 syaratnya. Nek contoh gampang, buatlah bentuk baku 12,5 misalnya. Iki bilangan sepuluhan apa satuan di depan koma puluhan, jadikan satuan otomatis 1,25. Tulis apa nane? Pindah 1. Berarti nanti ke 10 pindahnya berapa angka? Berkoma ini anak-anak 1. Berarti 10 pangkat 1. Wah, gampang pol pokoknya. Yang ratusan 243,2 misalnya. Ratusan wis otomatis 2, sebab A ini harus satuan. Tulis apa nane? 32. Terus dari sini hitung. Pindah ke di belakang koma ini yang dilewati berapa angka? 1, 2. Berarti kali 10 pangkat 2. Kemudian bilangan 0 di belakang koma. Apabila tidak ada bilangan di atas 0, maka kok 0 dibuang. Contoh 5.000. Buat bilangan dalam bentuk notasi ilmiah ya gampang, 5, asalnya ini gandeng di belakang koma hanya 0 semua, bisa ditulis kali 10. Hitung dari sini 1, 2, 3, berarti 10 pangkat 3. Lah karena 0 di belakang koma tidak ada bilangan di atas 0, cukup ditulis 5 kali 10 pangkat 3 cukup. Inilah yang namanya bentuk baku. Nah sekarang contoh yang bilangan besar lagi, misalnya 78.236.143. Buatlah menjadi bentuk baku misalnya. Hitung berarti 7,8 2, 3, 6, 1, 4, 3. Bentar, rakamot 78.236.000. Sekian aja tambah 0. Nah, buat menjadi bentuk baku atau imilah, bentuk notasi ilmiah langsung 7,8. Lah kali 10 pangkatnya pira? Dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat 7. Nih, lah sekarang kalau dibalik, buat bentuk bilangan biasa misalnya 5,2 kali 10 pangkat 4. Coba, ya gampang. 52 iki kanggo ngilangno koma 1. Berarti pangkatnya kalong siji kali telu 1, 2, 3. Pak, kalau bilangan kecil Pak, nah kalau bilangan kecil A nya A kali 10 pangkat min N, pangkatnya 10 negatif. Contoh 0,172 menjadikan bentuk notasinya 1,7 kali 10 pangkatnya piro? Karena bilang kecil negatif iki pangkat min N 1, berarti negatif 1. Nih 0,00027 jadikan bentuk notasi ilmiah langsung 2,2 kali 10 pangkat. Hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 negatif karena bilangan kecil. Nah ini notasi ilmiah atau bentuk baku. Kemudian berikutnya anak-anak, nih buka halaman 12 buku LKS ya. Ini tugasnya halaman 12 nomor 1, 2, 3,
4, 5. Nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk besok yang akan datang, kita sudah menginjak pada bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.